Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Baik, sekarang kita akan memulai membaca buku. Jangan jangan dekati zina ya. Wala taqrabu zina. Oh ya. Sekarang tanggal 4 Ramadan 1442 Hijriah. Langsung saya baca saja. Ini ya, wala taqrabu zina. Judul aslinya. Penulisnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang diterbitkan oleh Darul Al-Qasim. Saya bacakan dulu pengantar dari penerbit. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah keribaan Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin. Teman yang paling diminati, pasar, baik di koran, majalah, buku, TV, radio, maupun media lainnya adalah tema seksual. Berbagai media massa tersebut berlomba-lomba mengejar konsumennya dengan selera rendahan tersebut, seakan tidak ada habis-habisnya berbicara tentang seks, bahkan dengan tak memperpedulikan batasan-batasan syara', halal haram, etika, dan sebagainya. Akhirnya orang tak mengenal atau paling tidak kabur. Akhirnya orang tak mengenal atau paling tidak kabur tentang terminologi istilah nikah dengan zina, sebab persoalan seks dianggap tanpa acuan agama sama sekali. Maka inilah buku yang sangat dibutuhkan umat untuk memahami dan menghindarkan diri dari praktik zina. Buku ini dengan sangat baik, ringkas, dan padat menjelaskan tentang pintu-pintu maksiat termasuk zina, akibat zina, dan apa-apa yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri darinya. Semoga Allah SWT menjaga kita. Amin. Menjaga kita, keturunan kita, dan segenap umat Islam sehingga tidak terjerumus pada perbuatan keji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jakarta, Ramadan 1420 Hijriah. 2 tahun yang lalu ya. Daftar isi. Ini ya daftar isinya ya. Bayi zina. 4 pintu masuknya maksiat pada hamba. Al-Lahazat. Pandangan pertama. Al-Khotorot. Pikiran yang melintas di benak. Al-Lafazot. Kata-kata atau ucapan. Al-Khutuwat. Langkah nyata untuk sebuah perbuatan. Jadi karena setan antara zina, kufur, dan membunuh. Pengkhususan hukum zina dengan 3 hal. Para pelaku maksiat dikhawatirkan akan mati dalam su'ul khotimah, penutup hidup yang buruk. Pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman amma ba'd. Di dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala an adawa asy-Syafi', Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkap tentang bahaya zina. Melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh praktik zina merupakan bahaya yang tergolong besar dan praktik tersebut juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab, keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mewaspadai hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia, disebabkan pengerusakan terhadap kehormatan istri, putri, saudara perempuan, dan ibu mereka. Dan ini jelas akan merusak tatanan kehidupan. Melihat hal itu semua, pantaslah bahaya praktik zina itu bobotnya setingkat di bawah praktik pembunuhan. Oleh karena itu, Allah SWT menggandeng keduanya di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW dalam keterangan hadis beliau. Al-Imam Ahmad berkata, aku tidak mengetahui sebuah dosa setelah dosa membunuh jiwa-jiwa yang lebih besar dari dosa zina. Dan Allah SWT menegaskan pengharamannya dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
wa yakhluda fihi muhana illa man taba. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina wala taznun. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosa-dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat. Al-Furqan ayat 68-70. Dalam ayat tersebut Allah SWT menggandengkan zina dengan syirik dan membunuh jiwa, dan vonis hukumannya adalah kekal dalam azab berat yang berlipat ganda. Selama pelakunya tidak menetralisir hal tersebut dengan cara bertobat, berita dan beramal soleh, Allah SWT berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'as sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, fahisyah, dan suatu jalan yang buruk. Di sini Allah SWT menjelaskan tentang kejinya praktik zina dan kata fahisyah maknanya adalah perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan dapat diakui kekejiannya oleh setiap orang berakal bahkan oleh sebagian banyak binatang. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Amr bin Maimun Al-Audi, dia berkata, aku pernah melihat pada masa jahiliyah seekor kera jantan yang berzina dengan seekor kera betina. Lalu datanglah kawan kera mengerumuni mereka berdua dan melempar keduanya sampai mati. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian Allah SWT juga memberitahukan bahwa praktik zina adalah seburuk-buruk jalan karena merupakan jalan kebinasaan, kehancuran, dan kehinaan di dunia, siksaan dan azab di akhirat nanti. Dan karena menikahi mantan istri-istri ayah itu termasuk perbuatan yang sangat jelek sekali. Allah SWT secara khusus memberikan celah terhadap bagi praktik menikahi istri orang tua. Allah SWT berfirman, setelah secara tegas melarang kaum muslimin untuk menikahi istri-istri ayah mereka. Innahu kana fahisyatan wa maqatan wa sa'as sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk jalan yang ditempuh. An-Nisa 22. Menikahi ibu kandung setelah bercerai, aduh, kok iso ya. Allah SWT juga menggantungkan keberuntungan seorang hamba pada kemampuannya dalam menjaga kehormatannya. Tak ada jalan menuju keberuntungan tanpa menjaga kehormatan. Allah SWT berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Karena siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Mu'minun ayat 1-7. Dalam ayat-ayat ini ada 3 hal yang diungkapkan, yaitu pertama, bahwa orang yang tidak menjaga kemaluannya tidak akan termasuk orang yang beruntung. Kedua, dia akan termasuk orang yang tercela. Dan ketiga, dia termasuk orang yang melampaui batas. Jadi dia tidak akan mendapat peruntungan serta berhak mendapat predikat melampaui batas dan jatuh pada tindakan yang membuatnya tercela. Padahal beratnya beban dalam menahan syahwat lebih ringan ketimbang menanggung sebagian akibat yang disebutkan tadi. Menahan syahwat itu lebih ringan ya. Ini kata ulama seperti itu ya. Padahal untuk kita itu sangat berat juga tuh ya, menahan syahwat.
Selain itu pula, Allah SWT telah menyindir manusia yang selalu berkeluh kesah, tidak sabar, dan tidak mampu mengendalikan diri saat mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula kesusahan. Bila mendapat kebahagiaan, dia menjadi kikir, tak mau memberi. Dan bila mendapat kesusahan, dia banyak mengeluh. Begitulah sifat umum manusia, kecuali orang-orang yang memang dikecualikan dari hambanya, yang diantaranya adalah mereka yang disebut di dalam firman-Nya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sebentar ya. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Jadi kan ini ya, Allah SWT telah menyindir manusia yang selalu berkeluh kesah, tidak sabar, dan tidak mampu mengendalikan diri saat mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula kesusahan. Bila mendapat kebahagiaan, dia menjadi kikir, tak mau memberi. Jadi ada di surat Al-Ma'arij ayat 19 ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Illa musallin. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan diantaranya ya, diantara orang-orang yang demikian ini ya, bersifat seperti itu adalah orang yang ini ya, orang yang memiliki kemaluannya. Jadi dikecualikan. Jadi kan ilal musallin yang pertama kan, alladzina hum ala salatihim daimun waladina fi amwalim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum waladina yusaddiquna biyaumiddin waladina hum min adzabi rabbihim musfiqun inna adzabi rabbihim ghairu ma'mun waladina hum li furujihim hafizun. Nah, itu sampai di situ. Jadi awalnya itu kan yang innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazu'a wa idza masahul khairu manu'a. Ini yang dikecualikan ini orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk memerintahkan orang-orang mukmin agar menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Juga diberitahukan kepada mereka bahwa Allah SWT selalu menyaksikan
amal perbuatan mereka. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan karena ujung pangkal dari perbuatan zina yang keji ini dari pandangan mata, maka Allah SWT lebih mendahulukan perintah untuk memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan. Karena banyak musibah besar yang asal muasalnya adalah dari pandangan, seperti kobaran api yang besar asalnya adalah percikan api yang kecil. Mulanya hanya pandangan, kemudian khayalan, kemudian langkah nyata, kemudian terjadilah musibah yang merupakan kesalahan besar, yakni zina. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menjaga 4 hal, maka berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Yang pertama, al-hazard, pandangan pertama. Al-khotorot, pikiran yang melintas di benak. Al-lafazot, al-lafazat ya, lidah dan ucapan. Al-khutuwat, langkahnya yang akan nyata untuk sebuah perbuatan. Dan seyogianya seorang hamba Allah itu bersedia untuk menjaga dirinya dari 4 hal di atas dengan ketat. Sebab dari situlah musuh akan datang menyerangnya, masuk ke dalam hatinya, dalam dirinya, dan merusak segala sesuatu. Nih, setelah itu kita akan mengenal 4 pintu masuknya maksiat pada seorang hamba. Sebagian besar maksiat itu terjadi pada seorang hamba melalui 4 pintu yang telah kita sebutkan di atas. Sekarang, marilah kita ikuti pembahasan tentang 4 pintu tersebut di bawah ini. Al-lafazat, pandangan pertama. Yang satu ini bisa dikatakan sebagai provokator, syahwat atau utusan syahwat. Oleh karenanya, menjaga pandangan merupakan pokok dalam usaha menjaga kemaluan. Maka barang siapa yang melihara pandangannya tanpa terkendali, niscaya dia akan menjerumuskannya dirinya sendiri pada jurang kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, La tutba'in nazrotan nazrota, fa innama lakal ula wa laysat lakal ukhra. Janganlah kamu ikuti pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama itu boleh buat kamu, tapi tidak dengan pandangan selanjutnya. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, An-nadratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Faman ghad faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillahi awrasallahu qalbahu halawatan illa yaumi yalqahu. Panah itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Maka barang siapa yang menundukkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, maka Allah akan memberikan di hatinya kelezatan iman sampai hari dia akan bertemu dengannya kelak. Inilah kurang lebih makna dari hadis tersebut. Beliau SAW juga bersabda, Wudu absarakum wahfadzu furujakum. Tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Dalam hadis lain beliau bersabda, Iyyakum wal julusa 'alal turuqah. Qalu ya Rasulullah, ma jalisuna malana buddun minha. Qala fa in kuntum la budda fa'ilina wa'tu tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqquhu? Qala qadul basar wa kaful adza wa raddus salam. Janganlah kalian duduk-duduk di tepi-tepi jalan, mereka berkata. Ya Rasulullah, itu adalah tempat-tempat duduk kami, tidak ada jalan lain untuk itu. Beliau bersabda, jika kalian memang harus melakukannya, maka hendaklah memberikan hak jalan itu. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Jawab beliau, Ghadul basar, ya, memalingkan pandangan dari hal yang dilarang Allah, menyingkirkan gangguan dan menjawab salam.
Pandangan adalah asal muasal seluruh musibah yang menimpa manusia, sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran, dan pikiran itulah yang melahirkan syahwat. Dan dari syahwat itu timbullah keinginan, kemudian keinginan ini menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya, apa yang tadinya hanya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan, dan itu pasti akan terjadi selama tidak ada yang menghalanginya. Oleh karenanya, dikatakan oleh sebagian ahli hikmah bahwa bersabar adalah menahan pandangan mata bebannya adalah lebih ringan dibanding harus menanggung beban penderitaan yang ditimbulkannya. Penderitaannya, neraka ya. Seorang penyair mengatakan, Kulul hawadisi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustad'ari syarari kam nadratan balagot min qalbi sahibiha kama belagis sahmi bainal kausi wal watari wal abdu ma dama da tarfin yuqallibuhu fi a'yunil ghairi mawqufun alal khatari yusar yasurru yasurru muqlatahu ma darra mahjatahu la marhaban bisururin ada bid darari. Setiap perbuatan keji praktik zina itu bermula dari pandangan. Seperti kobaran api berawal percikan api yang kecil. Betapa banyak pandangan yang merusak hati pemiliknya, seperti dalamnya tembusan anak panah yang dilepaskan dari busur dan talinya. Seorang hamba selama masih mempunyai kelopak mata yang dia gunakan untuk memandang orang lain, maka dia berada pada posisi yang bahaya. Dia memandang hal-hal yang menyenangkan matanya tetapi membahayakan jiwanya. Maka janganlah kamu sambut kesenangan yang akan membawa malapetaka. Di antara bahaya pandangan, yaitu pandangan yang dilepaskan begitu saja, itu dapat menimbulkan perasaan gundah, tidak tenang, dan hati yang terasa dipanas-panasi. Seorang bisa saja melihat sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu untuk melihatnya secara keseluruhan. Namun dia tidak sabar untuk melihatnya, tentu merupakan sisaan yang berat pada batin Anda bila ternyata Anda melihat sesuatu yang Anda tidak bisa sabar untuk tidak melihat, walaupun sebagian dari sesuatu tersebut, namun Anda juga tidak mampu untuk melihatnya. Seorang penyair berkata, Fakuntu mada arsalta torfaka ra'ida liqalbika yauman at'abatkal manadhiru ra'aital ladzi la kulluhu anta qadiru alaihi wala an ba'dihi anta sabiru. Bila suatu hari engkau lepaskan pandangan matamu mencari mangsa untuk hatimu, niscaya pandangan-pandangan itu akan melelahkanmu. Engkau melihat sesuatu yang engkau tidak mampu untuk melihatnya secara keseluruhan, dan engkau juga tidak bisa bersabar untuk tidak melihat walau hanya sebagiannya. Lebih jelasnya, bait syair di atas maksudnya engkau akan melihat sesuatu yang engkau tidak sabar untuk tidak melihat walaupun hanya sedikit. Namun saat itu juga engkau tidak mampu untuk tidak melihatnya sama sekali walaupun hanya sedikit. Betapa banyak orang yang melepaskan pandangannya tanpa kendali, akhirnya dia binasa dengan pandangan-pandangan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penyair, Ya nadiron ma'aqla'at lahazatuhu hatta tasyahatta bainahunna qatila. Wahai orang yang memandang, belumlah saat-saat pandangan usai, sehingga dia sendiri akan menjauh dari jatuh binasa karena pandangan-pandangannya sendiri. Ada untayan buat bait lain yang mengatakan, Mala salamata fagtadat lahazatuhu waqfan ala talalin yadhunnu jamila ma zala yatba'u israhu lahazatihi hatta tashahhata bainahunna qatila. Mungkin dia sudah bosan selamat hingga dia biarkan pandangannya menyaksikan apa yang menurutnya indah. Begitulah dia terus melanjutkan suatu pandangan dengan pandangan yang lain hingga akhirnya dia menjauh dan jatuh binasa karena pandangan-pandangannya sendiri. Suatu hal yang lebih mengherankan, yaitu bahwa pandangan yang dilakukan oleh seorang itu merupakan anak panah yang tidak pernah mengena pada sasaran yang dipandang.
Sementara anak panah itu benar-benar mengena di hati orang yang memandang. Ada untayan bait syair yang mengatakan, Ya romiyan bisihamil lahzi mujtahidan antal qatilu bima tarmi fala tusibi wa ba'isu tarfi yartadu shifa'a lahu ihbis rasulaka la ya'tika bil atobi. Wahai orang-orang yang sungguh-sungguh melempar anak panah pandangannya, engkaulah sebenarnya yang menjadi korban dari apa yang kamu lempar itu, dan engkau tidak berhasil membidik yang engkau pandang. Dan orang yang selalu melepas pandangannya, dia akan kehilangan kesehatannya. Oleh karena itu, kurunglah pandanganmu itu, jangan sampai dia mendatangkan musibah kepadamu. Suatu hal yang lebih mengherankan lagi, yaitu bahwa satu pandangan pada hal yang dilarang itu dapat melukai hati, dan dengan pandangan yang baru berarti dia menoreh luka baru di atas luka lama. Namun ternyata cerita yang ditemukan oleh luka-luka itu tak mencegahnya untuk kembali terus-menerus melakukannya. Mazilta tutbi'u nazrotan fi nazroti fi isrin kulli malihatin wa malihin wa tazunnu dzaka dawa'a jarhika wa huwa fi alin fi alit tahtaqiqi tajrihun ala tajrihin fadabahta torfaka bil hazzi wa bil buka fal qalbu minka dzabihun ayyu dzabihin. Kau senantiasa mengikutkan satu pandangan dengan pandangan lainnya dalam menyaksikan wanita cantik dan pria tampan, dan kau mengira bahwa itu dapat mengobati luka syahwatmu, padahal dengan itu berarti kau menoreh luka di atas luka. Kau korbankan matamu dengan pandangan yang pandangan dan tangisan, sementara hatimu juga menjerit, disembelih habis-habisan. Oleh karena itu, dikatakan sesungguhnya menahan pandangan hatimu itu lebih mudah daripada menahan langgengnya penyesalan. Demikian ya, pembacaan singkat pada buku La Taqrabu Zina karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang selanjutnya kita insya Allah akan membahas Al-Khotorot, pikiran yang melintas di benak. Semoga Allah mudahkan, semoga kita selalu berada di jalan istiqomah, dan semoga ya apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya di keseharian kita. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.